Martial Peak Bab 829, Kepala Naga Emas muncul. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu. Yang Kai telah menghabiskan 2 bulan terakhir ini untuk membiasakan diri dengan metode merobek ruang ini. Dia telah menghabiskan lebih dari separuh waktu ini di dalam Void, diam-diam mengamati aliran kehampaan yang bergejolak, mencoba memahami misteri tersembunyinya. Ketika energi spiritualnya habis, dia akan meninggalkan Void, mencari tempat untuk bermeditasi dan memulihkan dirinya sendiri lalu mengulangi prosesnya lagi. Sekarang dia dapat dengan mudah merobek ruang, memasuki Void, dan muncul kembali di tempat lain di alam Tong Xuan. Namun, bahkan ketika Yang Kai mengerahkan kekuatan penuhnya, jarak yang bisa dia lintasi cukup pendek, kira-kira 2 atau 300 km dalam sekejap. Selain itu, dia belum memahami arah mana yang dia tempuh, jadi ketika dia kembali dari Void, dia akan muncul di tempat yang berbeda secara acak. Setiap kali dia menggunakan keterampilan ilahi ini, Yang Kai melakukan kehati-hatian yang tinggi. Kekacauan di dalam Void tidak bisa dianggap enteng karena energi kacau yang dikandungnya terlalu tidak terduga dan sulit untuk dijaga. Ada beberapa kali Yang Kai hampir terjebak dalam arus ini, dan jika dia tidak melarikan diri dengan segera, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa meninggalkan Void lagi. Fisik tirani Yang Kai juga memainkan peran penting selama periode ini. Sama seperti energi langit berbintang, kekacauan kehampaan sangat berbahaya bagi tubuh seseorang. Yang Kai memperkirakan bahkan Wu Jie harus memanggil artefak pertahanannya untuk memastikan keselamatannya setiap kali dia menggunakan metode ini. Suatu hari, Yang Kai kembali dari Void melalui celah Void dan muncul di dalam lembah pegunungan yang berkabut. Yang Kai masih tidak dapat mengontrol di mana dia muncul kembali dari Void, jadi setiap kali dia kembali, dia akan meningkatkan kewaspadaannya mengantisipasi apabila dia mendarat di suatu tempat yang berbahaya. Kali ini juga, Yang Kai segera menyembunyikan auranya dan diam-diam mulai menjelajahi sekelilingnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada beberapa ratus orang dengan kekuatan berbeda yang dipimpin oleh Master Alam Sein Orde pertama berkumpul di mulut lembah gunung ini. Semua orang ini tampaknya dengan khusyuk dan diam-diam menunggu di tepi lembah ini. Adapun mengapa mereka berperilaku seperti ini atau mengapa mereka ada di sini, Yang Kai tidak tahu. Yang Kai dengan cepat menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah menyusup ke wilayah suatu kekuatan tertentu, tetapi melihat sebagai master terkuat yang hadir hanyalah Master Alam Sein Orde pertama, dia tidak merasa khawatir. Dengan tenang menemukan tempat untuk duduk, Yang Kai menyembunyikan dirinya dan auranya sebelum mulai memulihkan kekuatan yang baru saja dia konsumsi. Yang Kai tidak repot-repot menyelidiki apa yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya di luar lembah, tetapi setengah hari kemudian, setelah selesai memulihkan dirinya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa sekte yang tidak dikenal ini tampaknya sedang melakukan semacam upacara suci. Semua pembudidaya ini bertindak sangat serius dan yang memiliki kekuatan lebih rendah tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan dan menantikan apa yang akan terjadi. Tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, Yang Kai tidak terburu-buru untuk pergi tetapi memutuskan untuk tinggal dan mengamati sejenak. Setengah hari kemudian, upacara tampaknya berakhir dan dengan suara menggelegar, Master Alam Sein yang sendirian mulai dengan sungguh-sungguh mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti. Sesaat kemudian, seorang pembudidaya dengan ranah kultivasi puncak batas True Elemen melangkah ke lembah gunung. Puncak batas True Elemen tidak lemah di ibu kota pusat tetapi di alam Tong Xuan, pembudidaya seperti itu memiliki bakat biasa-biasa saja atau masih sangat muda. Orang yang berjalan ke lembah gunung ini termasuk dalam kategori yang terakhir. Di dalam kabut tebal individu ini berjalan langsung ke arah Yang Kai. Dari penampilannya, dia tampak seperti anak laki-laki berusia 14 tahun. Tidak seperti Yang Kai bertahun-tahun yang lalu, pemuda yang sedikit belum dewasa ini dengan bersemangat melangkah maju dengan ekspresi pantang menyerah di wajahnya yang tampak menginginkan kekuatan. Yang Kai tertawa kecil saat pikiran seperti itu muncul di benaknya. Bersembunyi, divine sense-nya terkunci pada anak laki-laki ini, Yang Kai diam-diam mengamati apa yang dia lakukan. Lembah gunung ini tidak terlalu lebar, tapi terbentang dan melingkar cukup jauh. Anak laki-laki yang berjalan melewati kabut mempertahankan kecepatan tetap, matanya terfokus ke depan. Tetapi sebelum pemuda ini maju lebih dari 1000 meter, dari kedalaman lembah gunung angin sepoi-sepoi bertiup. Pemuda itu tidak bisa menahan kekuatan ini dan didorong kembali ke pintu masuk lembah. Setelah menstabilkan dirinya, ekspresi putus asa muncul di wajahnya.
Pada saat yang sama, Yang Kai mengerutkan alisnya karena ketika dorongan angin ini muncul, dia tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan dari punggungnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merangkak di punggungnya. Namun, setelah memeriksa dirinya sendiri dengan cermat, Yang Kai tidak menemukan apapun di punggungnya. Yang Kai memasang ekspresi bingung dan perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah anak laki-laki itu didorong mundur, dia berbalik, menundukkan kepalanya, dan berjalan kembali ke arah dia telah datang. Sesaat kemudian, saat meninggalkan lembah gunung, semua orang yang menunggu di sana sepertinya mengerti dan menghela nafas. Master Alam Sein Orde pertama hanya melirik pemuda itu sekali sebelum dengan tenang berteriak, selanjutnya. Pembudidaya lain, yang memiliki usia dan ranah kultivasi yang serupa dengan anak laki-laki pertama lalu berjalan ke lembah. Seperti pengalaman anak laki-laki pertama, setelah berjalan maju ke dalam untuk mendekat, dia didorong mundur oleh kekuatan lembut yang sama dan berbalik dengan frustrasi. Satu demi satu, para pemuda ini berjalan ke lembah, diusir, dan kembali. Master Alam Sein, yang memimpin semua ini, juga mulai tampak agak bersemangat. Yang Kai mengamati beberapa saat sebelum akhirnya mengerti. Meskipun dia tidak memahami secara spesifik upacara yang dilakukan orang-orang ini, kemungkinan besar itu semacam ujian. Sayangnya, sepertinya tidak ada pemuda yang berkumpul di sini yang bisa lulus ujian ini, masing-masing dari mereka didorong setelah maju beberapa ratus hingga 1000 meter ke lembah pegunungan. Dari 100 atau lebih anak laki-laki yang berkumpul di mulut lembah, semakin sedikit yang tersisa, mereka yang gagal semuanya tampak kecewa di wajahnya. Yang Kai mengalihkan perhatiannya ke kedalaman lembah gunung di beberapa titik dan menyipitkan matanya. Setiap kali kekuatan lembut itu muncul untuk mendorong pemuda-pemuda ini, Yang Kai akan merasakan sensasi kesemutan yang sama datang dari punggungnya. Pada awalnya, Yang Kai mengira itu hanya perasaannya atau mungkin seorang master tersembunyi yang mempermainkannya. Tetapi setelah mengalami sensasi kesemutan ini berkali-kali dan menyelidikinya dengan cermat berulang kali, Yang Kai menemukan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Sensasi aneh yang dia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang merangkak di kulitnya, jelas berasal dari tato naga emas di punggungnya. Mendengarkan dengan cermat, Yang Kai bahkan bisa mendengar raungan halus naga dari tato ini. Tato naga emas di punggungnya, dan tato Phoenix S di punggung Suyan adalah hal-hal yang mereka peroleh ketika mereka mewarisi seni penggabungan kegembiraan Yin Yang. Apa hubungan antara itu dan tempat ini? Setelah memikirkannya sejenak, Yang Kai meninggalkan tempat persembunyiannya dan berjalan lebih dalam ke lembah gunung. Menyebarkan Divine Sense-nya, sesaat kemudian, Yang Kai memasang ekspresi terkejut. Meskipun dia telah mengamati pergerakan kelompok di mulut lembah, dia belum dengan hati-hati memeriksa daerah sekitarnya, jadi baru sekarang dia menemukan bahwa lembah pegunungan yang berkelok-kelok ini, dari sudut pandang mata burung yang terbang, adalah sebenarnya berbentuk seperti naga besar. Mulut lembah adalah ekor naga, sedangkan yang paling dalam adalah kepalanya. Ada juga beberapa cabang dari lembah dalam bentuk cakar naga, memberikan tampilan yang hidup dan nyata. Selain itu, semakin dalam Yang Kai berjalan ke lembah, semakin jelas sensasi yang datang dari punggungnya dan semakin cepat tato naga emas berenang. Merasakan ini, Yang Kai bahkan lebih yakin bahwa tempat ini terkait dengan warisan yang dia dan Su Yan terima di Gua Warisan Surga. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Yang Kai diam-diam berpikir dalam hatinya. Dia hanya secara tidak sengaja tiba di sini saat mencoba menguasai teknik untuk merobek ruang. Jika semuanya seperti yang dia duga, Yang Kai bahkan bisa menebak kekuatan mana tempat ini. Di mulut lembah alis Master Alam Sein sekarang benar-benar berubah menjadi berkerut saat dia berteriak dengan suara lelah, selanjutnya. Atas perintah ini, seorang anak laki-laki dengan tampilan wajah yang agak lembut melangkah maju dan berjalan menuju lembah gunung. Ketika pemuda itu menghilang ke dalam kabut, Master Alam Sein tidak bisa menahan nafas. Master istana ini adalah orang terakhir, bisik seorang pembudidaya alam transenden terdekat. Pria yang disebut sebagai Master istana hanya mengangguk sedikit, aku tahu, sepertinya kali ini juga gagal. Pembudidaya alam transenden mengerutkan kening, setelah 3 tahun melatih 100 pemuda ini, yang mana dari mereka yang belum membuat kemajuan yang baik? Master istana, mungkinkah metode kita salah? Master istana melirik ke arah bawahannya dan bertanya, apa yang kamu curigai? Bawahan tidak akan berani tapi. Tidak ada tapi-tapian.
Master Istana memarahi dengan kasar, meskipun sekte kita sekarang tidak terlalu kuat, kamu seharusnya ingat waktu dulu kita adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia ini. Siapapun yang melihat kita akan memperlakukan kita dengan sopan, dan murid kita bisa dengan bebas berjalan di dunia karena tidak ada yang berani memprovokasi kita. Benar, pembudidaya alam transenden mengangguk. Master Istana kemudian menghela nafas, leluhur kita mencatat hal-hal ini dalam buku kuno sekte kita sehingga kita tidak akan pernah melupakan kemakmuran masa lalu kita. Sayangnya, selama ini tidak ada yang lulus ujian lembah naga sehingga mustahil bagi kita untuk mengembalikan kecemerlangan dan kejayaan masa lalu kita. Master Istana, apa kamu? Pembudidaya alam transenden dengan rasa ingin tahu bertanya. Master Istana hanya menggelengkan kepalanya, aku tidak lulus ujian lembah itu hanya keberuntungan bahwa aku masih bisa menerobos ke alam Sein, kalau tidak aku khawatir kita bahkan tidak akan bisa melindungi yayasan sekte kita. Sekelompok pemuda yang berdiri di dekatnya dengan penuh semangat mendengarkan percakapan antara dua master ini, ekspresi keingintahuan muncul di mata mereka. Pada saat ini, kabut yang terus-menerus menyelimuti lembah naga tiba-tiba menjadi agak tidak teratur dan lembah gunung yang agak dalam sedikit bergetar, mengejutkan semua orang yang berdiri di mulut lembahnya, masing-masing bertanya-tanya apakah semacam kecelakaan telah terjadi. Para pemuda yang berkumpul bahkan menjadi agak pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, auman naga besar bergema dari kedalaman lembah pegunungan dan sinar keemasan yang menyilaukan secemerlang matahari siang melesat ke langit. Mata pria yang disebut Master Istana tiba-tiba melotot saat dia menatap tercengang ke cahaya keemasan. Pembudidaya alam transenden di sampingnya juga memakai tampilan kaget yang sama. Cahaya keemasan mulai berputar dan setelah beberapa saat kepala naga yang dipenuhi dengan keagungan tak berujung terbentuk dengan bangga dan acuh tak acuh menghadap ke lembah di bawah. Di bawah tatapannya, semua pembudidaya yang berkumpul tidak bisa menahan perasaan kecil dan tidak penting. Bahkan Master Istana Alam Sein Orde pertama tidak bisa menahan gemetar saat dia menunjuk ke arah naga emas yang tinggi di langit dan tergagap, itu muncul, itu benar-benar muncul. Itu persis sama dengan yang tercatat di buku kuno, kepala naga emas telah muncul, Kaisar Naga telah kembali. Master Istana ini, apakah ini berarti seseorang lulus ujian? Pembudidaya alam transenden tergagap. Master Istana terlalu bersemangat untuk menenangkan diri saat air mata mengalir di wajahnya, bahkan tidak bereaksi terhadap pertanyaan bawahannya saat dia menatap lekat-lekat ke kepala naga emas sejenak. Hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba bertanya, anak laki-laki yang baru saja memasuki lembah naga, siapa namanya? Bersambung.